warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Muhaikal dari kelas 11 MIA 4 SMA Negeri 2 Kota Ternate. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek kami yang berjudul pemanfaatan sambiki atau labu kuning sebagai bahan pembuatan bioplastik. Bersama rekan saya. Hai, saya Dafa Karim, kelas 11 MIA 4 SMA Negeri 2 Kota Ternate. Selamat menyaksikan. Di era globalisasi, plastik menjadi sumber pencemaran nomor 1 di dunia. Bahkan di Kota Ternate, sampah yang dihasilkan dalam sehari mencapai 100 ton pada bulan Ramadan 2021, atau mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bersama, plastik sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia, karena dapat mencemari air dan tanah, sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan juga dapat menyebabkan pemanasan global. Di lain sisi, kami ingin mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu dengan mencari sumber karbohidrat yang dapat dijadikan sebagai sumber selulosa untuk pembuatan bioplastik. Di antaranya, sambiki atau labu kuning, ubi kayu, jagung, dan kentang. Akan tetapi, kami lebih tertarik dengan labu kuning, karena labu kuning memiliki manfaat untuk meningkatkan kesehatan mata, kesehatan kulit, dapat meningkatkan kekebalan tubuh, dapat menurunkan berat badan, dapat mencegah kanker, dan labu kuning juga merupakan salah satu komoditas para petani di Kota Ternate, sehingga dapat mendorong sumber pendapatan para petani di Ternate. Rumusan masalah dari proyek kami yaitu apakah sambiki atau labu kuning dapat dibuat menjadi bioplastik, dan tujuan dari penelitian kami yang pertama, meningkatkan nilai komoditas dari sambiki atau labu kuning. Yang kedua, membuat bioplastik dari bahan-bahan alami. Yang ketiga, mendorong nilai ekonomis dari sambiki atau labu kuning. Adapun manfaat dari bioplastik itu sendiri adalah yang pertama, ramah lingkungan karena dapat terurai oleh mikroorganisme. Yang kedua, dapat digunakan sebagai tas atau kantong organik dan dapat juga digunakan untuk wrapping makanan. Akan tetapi, untuk proyek kali ini kami hanya fokus untuk membuat wrapping kue. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dafa. Silakan Dafa. Alat yang digunakan untuk membuat bioplastik adalah blender, panci, parutan, kain peras atau saringan, baskom, pisau, kompor, sendok, cetakan kaca, dan spatula kue. Bahan yang diperlukan yaitu 1 kg sambiki atau labu kuning, 500 ml air, 1 sendok makan minyak kelapa, 1 sendok makan gliserin atau gliserol, 1 sendok teh cuka putih, dan 1 bungkus agar-agar bubuk. Untuk langkah-langkah pembuatannya, pertama-tama kupas sambiki atau labu kuning, kemudian cuci hingga bersih. Selanjutnya, parut sambiki, lalu tambahkan 300 ml air, kemudian blender sambiki. Setelah di blender, gunakan kain peras untuk memeras sambiki yang sudah halus. Simpan air hasil perasan di dalam toples kaca dan biarkan selama 5 jam, hingga semua pati mengendap ke dasar toples. Setelah semua pati sudah mengendap ke dasar toples, buang air perasan dan saring menggunakan kain peras. Selanjutnya, campurkan pati dengan 200 ml air. Aduk hingga tercampur. Campurkan juga agar-agar bubuk dengan 200 ml air. Kemudian masukkan pati dan agar-agar bubuk yang sudah dicampur dengan air ke dalam panci. Tambahkan 1 sendok makan minyak kelapa, 1 sendok makan gliserin atau gliserol, dan 1 sendok teh cuka putih. Kemudian masak dengan api sedang hingga lumayan mengental dan jangan lupa untuk selalu diaduk. Setelah mengental, angkat dan tuangkan di atas kaca. Gunakan spatula untuk meratakan adonan tersebut. Masukkan cetakan kaca ke dalam kulkas, letakkan di bagian paling bawah dan diamkan selama 3 hari hingga mengering dengan sempurna.
Pada hari kelima, bioplastik tersebut sudah mulai terurai dan dapat terurai dengan sempurna pada hari ke-10. Jadi kesimpulannya, masalah sampah memang tidak terlepas dari kehidupan manusia dan seringkali menimbulkan masalah karena sulit untuk terurai secara alami. Walaupun demikian, bukan berarti tidak ada solusi untuk masalah tersebut. Salah satu solusinya yaitu dengan penggunaan bioplastik yang dimana dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme sehingga dapat mengurangi jumlah plastik yang ada. Dari alam kembali ke alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.